adalah Himagara Podcast dan ini adalah episode pertama. Nah, sekarang kita akan mengangkat cerita nih tentang genrenya horor. Terus, sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu dari 3 narasumber terkece-kece kita. Yang pertama, ada Kak Ahmad dari Diskresi 17, ada Kak Agung dari Diskresi juga 17, dan ada Kak Ananta yang paling kece dari Afiliasi 19. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum melangkah ke cerita-cerita horor nih, kita mau perkenalkan dulu. Kak Ahmad, Kak Agung, dan Kak Nanta, ada nggak sih cerita-cerita horor gitu tentang musmaka atau kegiatan-kegiatan lainnya di himpunan? Sebelum memulai, kita buka di sini nih. Bisa saya minum dulu? Silakan Kak. Bagus kalau dari Nanta dulu karena dia tonsen sekarang. Ya. Tuh Sebenarnya untuk Kak, kan kami ini masih muda. Saya masih muda dalam menjalani bagaimana dinamika di Himagara. asik sekali. Saya dulu mendengar bagaimana pendapatnya kakak-kakak ini tuh, bagaimana tentang hororisme setiap kegiatan. Oke. Oh iya, dari Ahmad. Ya. Langsung saja direm sini saja toh. Iya. Ya. Kenapa ya? Kita dulu kan Saya momen-momen ini momen yang paling horor Iya. atau apa cerita horor. Cerita-cerita horor. Tapi nggak usah terlalu tegang Kak. Bisa ke komedi-komedi gitu juga boleh. Baik-baik. Cerita yang paling horor itu pada saat saya itu LKM. Disuruh istirahat setengah. Bagaimana itu posisinya itu? Coba Agung praktekkan. istirahat setengah nih. Iya, itu sampai ya 30 menit lah. Sampai lutut. Tidak ada yang horor. Semua itu kalau dinikmati, ya tidak ada. Betul. Coba. Kalau dari Kak Agung? Kalau saya cerita horor banyak di setiap kegiatan tuh ada horornya. Bisa diceritakan? Cerita main. Oke. Pinengan dulu karena agak lama-lama. Iya. Butuh kopi tahu Pak? Iya. Mana kopi panitia? Tunggu sebentar. Ini. Oke. Tunggu sebentar. Kalau kegiatan horor di Himagara tuh banyak sekali. Hampir setiap kegiatan di Himagara tuh ada horornya teman-teman. Lagi pasnya Nanta masuk kampus, Bang. Iya itu juga ya. Salah satu horor sekali. Horor sekali. Terkadang memang yang paling horor waktunya LDKM-nya teman-teman 18, Kakak Salman. Ditahu juga Kakak Salman kan? Tahu dong. Itu yang paling Kakak Gila, Kakak Nisa, Kakak Boncel. Iya. Siapa itu? Gila. Kakak Boncel kan? Yang mana itu? Yang imut. Katanya sih. Katanya. Iya, di angkatan 18, angkatannya Kakak Wawan. Di mana tuh? Dulu di Tabo-Tabo di? Iya Kak. Tabo-Tabo. Kenapa aku bilang horor tuh? Karena memang di tengah-tengah hutan. Oke. Kalau tengah kota? Tidak horor. Oh, ya horor. Iya. Kan kalau tengah hutan horor karena ditambah kalau tengah hutan nggak ada orang. Iya. Tapi itu terasanya horor pasnya hari terakhir mau pulang di mau pulang. Ada situ tuh ada satu senior kerasukan senior orang Polman. Tapi bisa bahasa Bugis. Bukan ceritanya itu. Iya, bagaimana itu? Berarti betulan kemasukan. Berarti betulan kemasukan tuh. Bukan cuma gimmick deh. Bukan bercanda karena tidak mungkin orang Polman kemasukan berbahasa Bugis gitu. Oke. Kecuali kursus Deluang sebelumnya kerasukan. Berarti itu setannya jauh nih. Setan Bugis bahasa Bugis. Setan Bugis. Oh, iya. Tapi lucu tuh karena di sekelilingnya itu tidak ada yang tahu bilang kerasukan ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang tahu. Kayak Kakak Erwin. Ada indigo. Ada temanku namanya Erwin. Iya. Iya. Indigo apa? Indomie maksudnya. Indigo. Iya, indigo. Indigo. Saya kira indigo. Jadi pasnya kerasukan gitu tuh dan langsung bantu. Pergi dulu keluar di tengah lapangan. Tuh berdiri begini. Baru begini gitu. Banyak kamu gitu kalau ada indigo ya, semua orang begini. Memang Pasti selesai begini langsung terbang itu burung di langit. karena dia mau terbang. Tidak, karena kejadian horor ini. Horor, iya. Begini tuh, burung terbang langsung kembali bilang, betul ada lain-lain. Burung apa?
Mana tahu orang tahu kalau malam sembarang. Pokoknya itu burung. Pasnya kembali saya tanya sama kita, bilang, "Ay, betul-betul tempat ini horor." Jadi pasnya sudah itu, nobatin itu tetap aneh, nobatin itu yang kerasukan. Oke. Tapi cerita ini kan, cerita ini langsung ini, Iya, sampai langsung selesai. Kak. Oh, Serius ini, serius. iya serius ini. Serius ini? Ah, iya, Kak. Jadi pasnya nobat itu 2 orang tuh, ternyata yang masuk itu kakak senior tuh, kakak senior itu yang penjaga tempat di situ. Iya. Kira kau juga panitia kemarin situ? Ya lari, ke saya beli ke galon. Beli kau galon? Beli ke galon, beli ke galon. Iya, Enggak lari, beli galon. Jadi ternyata itu yang masuk itu penjaga tempat di situ. Maksudnya penjagaannya itu tempat. Berarti kalau misalnya ada teguran begitu, ada yang dia buat senior Iya. dulu. Oke. Bukan senior yang buat tahu, tapi anak-anak yang nilaikan di situ. Panitianya. Panitia, peserta, umum, semua yang datang di situ bawa masalah. Ternyata tuh nak kasih kotor itu tempatnya. Oh. Jadi natanya semua gitu. Bayangan gue itu setan nggak tahu. Bayangan gue itu setan nggak tahu ke tempat-tempat sampah-sampah tak. Bisa antar. Kayak natanya itu bilang Lokasi-lokasinya. itu di kamar ada satu kamu belum kau buang. Itu di WC kotor sekali. Aduh. Bayangkan itu pak penjaga itu baru aslinya penjaga. Tahu. Jadi saya tuh kan tidak tahu apa-apa saya ini. Jadi biar sampahku yang paling kecil tuh langsung ku tahu di mana. Di mana? Langsung teringat. Bungkus-bungkus miku, bungkus minyak miku tuh langsung ku tahu di mana. Nah itu salah satu kegiatan salah satu kejadian horor kegiatannya di Makassar. Momen horor. Punya banyak. Ada apa lagi nih? Ada juga itu Kak, biasa orang kesurupan tapi cuman mau cari perhatian. Oh banyak itu. Banyak. Kalau itu biasa terjadi di peserta. Ya, peserta ya. Ada satu kerasukan tuh, ada satu kerasukan itu temannya di belakang ikut kerasukan. Bilang kenapa? Bilang karena pesan tuh tadi ini. Pindah ke orangnya. Langsung diketahui. Iya, takut aja kerasukan. Ya cek tuh semua dalam kamar sakit tiba-tiba. Gara-gara mau hindar kegiatan. Ya, Oke, mau tidur. Iya, maksudnya banyak sekali begitu. Udah Apa? enak tadi. Pura-pura kerasukan nih, pura-pura pasnya mau dibuang ke mau dibuang ke supaya sembuh ke kolam ceritanya tuh. Mau dibuang, bilang jangan, saya mah. tetap dibuang. Dibuang karena kurang aja. Oh, dapat tol kita. Betul ya. Banyak biasa terjadi. Pernah juga baksos di Kahaya. Waktunya saya ke panitia di sini. Iya. Pamer ini Kak? Ah, Pamer. tidak lah. Sedikit. Karena kegiatan tuh, Oh kita iya, baksos. betul. Jadi sabar dulu kapan ada kopi. Iklan dulu nih. Kopi aja. Kasih. Iya, kasih jeda lu saya minum kopi di. Karena panjang sekali saya cerita aku ya. Itu tuh senior ini kan. Iya. Pengalaman tuh. Cerita dulu jejak tadi di Makassar. Sih. Jejak. Meninggalkan jejak. Ada waktunya bakso situ pergi ke Jogja di Kaya. Kerja Kak Mas. Udah pergi belum? Udah pergi Kak saya. Di Kaya itu di Bulukumba, Kampung Nawawan. Bukan Kampung Nawawan ya, kecamatannya Wawan. Kekawawan di Kindang tuh. Jadi itu baksos sama di hutan-hutan juga namanya desa tuh. Desa terpencil. Pedalaman begitu. Di situ tuh Nabi bilang Pak Desa, kalau ada angin kencang yang kategori istilah Hindari jangan tegur. Memang cara ditegur. makanya dengar kok. Cocok maksudnya Hindari. jangan kategori itu istilahnya tanya ke bilang kalau ada angin kencang tuh kencang sekali angin di situ jangan kayak angin kencang. Nah, itu istilahnya Pak Desa bilangnya kategori. Jadi kalau ada begitu jangan tegur karena istilahnya Supaya lewat saja. Kalau Iya, ditegur iya. kan kembali toh. Iya. Cara Pasti kan minum kopi. itu ya. Tidak, maksudnya jangan tegur karena nanti tambah menjadi itu konon katanya. Tapi pasnya memang baksos angin kencang. Tuh Nabi pasnya sudah ditegur kagak? Sudah ditegur itu? enggak dipanggil datang. Mau lewat. Jadi pasnya lihat kegiatan bagus tuh angin kencang ya. Ada kan enggak tahu siapa upaya bilang apa.
Ada teguri bilang, "Ih, angin kencang di luar." Sudah, angin kencang 1 hari sampai tidak berjalan kegiatan. Tapi ada salah satu anggota tak tegur kita atau apa? Sudah iya, ditegur. Oh, sudah ditegur. Tegur bilang, "Ih, ada angin kencang di luar, kencang sekali angin." Sudah, tambah 1 hari yang kencang, tambah menjadi-jadi tuh. Tapi angin. berjalan gitu. Iya, berjalan tapi besoknya. Masuk angin. Masuk angin. Ya mungkin begitu melalui pengantar toh. Ya itu betul. Iya. Kalau dari Kak Anto tahu yang paling ganteng di sini. Ya, kalau gue sih nggak gimana-gimana amat. Asik. Hanya sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Itu tentang mana tuh? Kegiatan apa? Sebenarnya sih kalau masalah kegiatan ya Bahasa biasa mau bukan nggak apa-apa sekali banyak jadi guru. Iya. Awas. Nggak apa-apa. Ya sedikit sih. Asik. Nama Nanta. Nggak apa-apa juga buka jaket di. Nggak apa-apa. Kak. Silakan. Ya horor-horor yang paling pertama gue dapat itu waktu musma. Gimana tuh ceritanya? Iya. Waktu itu Nanti mulu nih. di kala Senja. Anak Hindi kan? Ceritakan. Ini musmanya musma apa? Musma apa gitu? Musma berapa Bede? Musma 9. Iya, Musma 9 asik. Di Malino yang Lafira kalau nggak salah ingat. Iya, nggak tahu. Nah di situ kok tiba-tiba ngerasa aneh gitu. Kok Kenapa bisa? tuh, Kak? Kok bisa? Ngerasa aneh pas gua baru sampai turun dari mobil. Jadi neus aja. Mau kebelet. Ya sebenarnya gue mau kebelet. Buang hajat sih. Buang aja. Waktu saya mau masuk ke toilet, Iya. kok ada yang aneh. Ternyata tikus ya. Mau ngintip itu soalnya bukan ganteng. Keluar dari pembahasan. Iya, tapi serius. beneran nih, ini Beneran. beneran. Oke. Mau serius ini? Mode serius. Oh iya. Mode serius. Pada saat forum sudah mulai, ketegangan sudah mulai. Wih, ketegangan. Orang-orang sudah pada tegang. Pukul berapa tuh? Langsung nggak ingat. Aduh. Dia hostanya. Kok kayak hostanya? Mancing. Anjir, kendang. Masa-masa tegang saat itu kan, tiba-tiba ada suara teriakan yang Apa tuh? mengembarkan suasana. Asik. Orang kesurupan ya? Nggak tahu sih atau pura-pura atau gimana. Iya sih. Wah, oke. Padahal udah dikasih makan, Mau tidur kali. udah dikasih makan tapi tiba-tiba ngeriak. Aduh, gimana tuh bang? Gue juga panik sih sebenarnya. Terus gimana? Lanjut lagi. Teriaknya kayak Dia gimana? kencang. Kencang. Pada saat waktu dia teriak, tiba-tiba ada hawa-hawa bau apa? Kemenyan gitu ya. Berarti ini bukan gimmick ya, bukan gimmick ya, ini asli ya. Ini asli sih, tapi yang gue cium tuh bau kemenyan, tapi gue nggak tahu orangnya asli kesurupan atau tidak. Kok gitu? Nah itu gue yang nggak tahu. gue yakin sih bahwa Ya. ada sesuatu hal yang aneh karena ada bau kemenyan, tapi ini orangnya kok pas udah diangkat masuk ke kamar tiba-tiba tidur. Tidur? Nggak ngapa-ngapain dia. Padahal pada saat di forum teriak. Ngeriak kenceng Kenceng banget. Pokoknya dari waktu ketegangan kita langsung eksekusi, Asik. angkat ke kamar. Asik. Pasnya di kamar. Tidur. Dia nggak tahu juga. Berarti dia effortnya sebagus itu ya, soalnya dia pakai parfum kemenyan dulu, terus teriak. Sebenarnya gue nggak tahu dia pakai parfum kemenyan atau parfum kemenyan yang tiba-tiba ada. I see. Perasaan lu kali. Nah pada saat itu juga udah berhari-hari kak. Iya. Maksudnya berhari-hari. Pada saat tiba besoknya pun ada. Pada saat pulang, ini kak momen-momen paling wow. Kenapa tuh? Jangan kan sebelum pulang di atas bus aja udah kesurupan dianya kan. Sepertinya tiba-tiba muter. Begitu ya. Enggak sih. Enggak ngotak ya? Iya kak. Tiba-tiba aja gitu. Katanya diikutin sih. Ikutin.
Mana ikuti? Apa tuh yang ngikutin tuh? Diikutin sih sama penjaga Oh, villa. penjaganya. Katanya Belum bayar kapan? yang katanya sebesi ngomongin Ya. dia kencing nggak nyiram. Waduh, itu Pantas parah marah sih. ya. Pantas orang Penjaga. jaga marah. toilet itu Ini marah. penjagaan tuh atau bukan? Sebenarnya gue nggak tahu hal. Tapi dia niatnya kan baik mau Ya, bener, jaga mau negur ya. anu, Kebersihan jaga tempatnya ya. Karena bau, Oke. tau bau. bau jorok. Tiba-tiba di 5 bus yang berbeda, satu orang satu bus yang kesurupan, Waduh. Satu orang. satu bus yang kesurupan, 5 bus. Setiap lima bus ada. Setiap bus ada, Oke. kecuali ada satu bus yang memang isinya 4 orang yang langsung kesurupan. Waduh. Tapi di situ waktu itu aku tidur. Kok bisa ceritain gitu anjing? Ditanya tau ah. Ini kan Ditanya. gue bisa. Saya kan Ya. nangkap ceritanya kan. Oh, nangkap. Saya baru bangun. Loh, kok diangkat-angkat teriak-teriak diangkat masuk pos satpam. Gitu kak. Pokoknya gue pusing banget dah. Asik. Simbangan dah. Ngeri cok. Gitu dah. Iya lah. Kak. Terus ada nggak yang ngeluarin setan? Itu sih yang perlu kita pertanyakan, apakah dia memang bisa ngeluarin jinnya atau tidak. Kok gitu? Nah itu yang gue nggak tahu. Karena orangnya langsung tidur, nggak ngomong Tidur apa-apa. lagi. Tidur lagi. Udah males kali tanya. Kayaknya capek karena jalan pulang kembali ke Malino. Sudah pulang tuh. Kan sudah sampai di kampus itu kak tuh. Ya, Udah kembali ke tempat asalnya. Sudah capek. Sudah sampai di kampus, kita udah tiba dari Musma. Tiba-tiba dia kesurupan gitu, panjang lama banget kak. Sekitaran 1,5 jam lah. Panjang ya? Iya lumayan kak. Yang Judul kita- lagu? Yang mana judul lagu? Gua lupa sih. Lupa. Lanjut. Kebetulan itu hari aku tidur, jadi aku nggak bisa nangkap banyak ceritanya. Aku tidur, tiba-tiba bangun. Ini apa sih? Tidurnya kayak tidur mati, aku nggak kedengeran gitu. Ya kan itu musuh aku nggak pernah tidur. Oh, capek. Aku nikmati forum, ikuti alurnya. Kan kita proses pembelajaran. Betul. Sebagai mahasiswa baru, bagaimana Oh, iya, kita iya. belajar di forum Betul. musyawarah mahasiswa. Dan memang betul kita mendapatkan apa, tapi ini yang perlu kita khawatirin, masalah anak-anak yang sering bisa kesurupan. Kita harus antisipasi. Fakta atau mitos nih kak? Ya. Kalau orang itu misalnya dalam satu forum nih, terus ada yang kesurupan, terus dia sok ngobatin gitu, ada baca-bacaan tersendiri, itu fakta atau mitos sih? Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Dari Kak Ahmad dulu. Kalau saya sih percaya nggak percaya sih. Oh, percaya nggak percaya dia? Iya, karena pernah satu momen itu memang saya betul-betul percaya dia memang ngobatin, tapi pakai paracetamol. Iya. Itu bukan kesurupan namanya kak. Oh apa? Sakit perut itu. Oh sakit perut ya. Sorry. Paracetamol sakit kepala kan? Oh, sakit kepala. Obat demam. Oh, Obat demam. Oh, ada mau. Itu sakit perut. Lanjut kak, lanjut. percaya. Saya percaya karena kan keyakinan masing-masing toh. Iya benar. Itu saja. Lanjut. Kalau kalian sendiri gimana? Kan tadi katanya ada temennya yang pinter pinter liatin gitu. Tapi dia bisa nolong nggak kalau orang kesurupan itu? Tergantung sebenarnya. Iya. Tergantung setannya di dalam kuat tidak. Oke. Tapi percaya kalau persoalan ada yang memang bisa tangani hal-hal spiritual seperti itu, ada. Kayak sebut nama enggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Inisial toh, inisial. Oh, iya. Inisial E. Erwin. Inisial E Erwin. Bisa. Maksudnya Aku ngeluarin dia jangan kupancing kah pakai bahasa gitu. Punya bisa apa namanya obati yang begitu-begitu. Oke. Punya bisa obati yang sakit-sakit begitu.
Tergantung maksudnya. Tergantung. Nah tanya juga kemampuannya bilang ini setannya yang dalam kuat. Gitu. Jadi fakta. Terus ada juga satu kejadian ini setelah musma. Setelah musma berapa? 10 itu yang di Malino juga, tapi bukan di Villa Vira. Yang Wawan terpilih jadi ketua. Oh iya, Pelangi. Villa PSM. PSM. Iya. Apa tuh? Villa PSM Kak. Apa itu? Villa Pelangi. PSM Kak. Pelangi. The basement. PSM. Waktunya 19 panitia dik. Iya. Ya. PSM. Ya itu. Villa Kan pulangnya itu diam dulu. Jadi pulangnya itu kita singgah di rumahnya temanku. Temanku inisialnya A, Arman. Arman. Maksudnya kampungnya kan di Malino. Ya, kampungnya Malino. Kampungnya di Malino. Silaturahmi. Ada juga nih. Ya, ada. Jadi ini temanku namanya inisialnya F, Faidah. Sempat dikerasukan di sana. Waduh. Sempat dikerasukan. Yang kerasukan itu dia dikerasukan. Dia kerasukan. Tuh banyak yang masuki. Pertama penjaga di desa itu. Ya, di desa itu. Kan kita singgah di kampungnya teman itu. Penjaga desa itu. Terus ada lagi yang masuki karena doti-doti apa masalahnya yang nak kirim-kirim toh? Enggak, bukan sadis istilahnya. Dia sengaja masuki karena nasuka ini Faida. Waduh, ngeri ya. Begitu ceritanya ini karena memang saya ada pada saat kejadian. Begitu. Terus ada sih karena pertama kerasukan itu enggak ada bisa obati tuh karena itu aku bilang tadi. Keras. Ada juga Erwin tapi tidak bisa obati karena setannya mungkin terlalu kuat. Terlalu banyak yang masuk. Nah, jadi kewalahan tuh Erwin mungkin. Jadi ada situ anak di desa, anak kecil, mungkin umur 7 tahun nih. 7 tahun ya. Umur 7 tahun Indigo memang. Kenapa aku percaya Indigo? Karena pasnya nobati itu tidak sampai 2 menit keluar itu setan. Nah kasih begini aja. Iya. Coba contoh sih kan. Kasih begini. Pak, betul apa nak baca? Iya. Anak 7 tahun ini. Kun Fayakun. Erwin saja tidak mampu. Tuh inisialnya tadi Erwin. Tidak mampu nak kasih keluar. Tapi ini anak 7 tahun nih, kasih begini. Mana? Jadi aman mak itu ceritanya ini. Jadi kurasa aman mi ini, bilang tidak akan kerasukan nih lagi. Jadi ternyata masuk lagi. Tambah banyak. Tambah banyak. Ya. Tambah banyak. Aku bilang main-main kapan ini temanku toh. Ini inisial F Faida. Karena tadi lu bilang tadi pakai inisial nah. Jadi kukira main-main karena banyak sekali masukin nih cok. Banyak sekali masuki. Oke. Kenapa banyak sekali masuki baru ku percaya juga karena bayangan kau di Malino ini baru pergi menjemur itu Faida di kolam bak WC di Bak WC. Nah kunci itu pintu wah, dicek itu kan lama sekali dalam WC. Dan apa nak bikin? Dengan alasan mau dulu. kencing toh? Ya, alasan mau kencing. Ya. Toh, jadi pasnya pergi ke WC. Dalam WC tuh hampir kapan 30 menit Ya, udah 30 keluar. menit. Di Malino ini udah keluar. Jadi pergi pakai cek itu kan cewek jadi disuruh cek dulu mamanya ini temanku. Disuruh cek tapi nggak lihat bede. Ya. Jadi kita pergi cek. Pas dicek juga memang nggak ada. Pas saya didobrak pintu ada di bak. Dia sembunyi di bak. Dia ngapain tuh Kak? Posisinya kayak gimana? Begini. Berendam dalam bak. Katanya kepanasan bede. Nah, rasa panas padahal di Malino nih. Dingin. Di Malino. Jadi Terus di situ tuh percaya Maki bilang kerasukan ini anak betul kerasukan sampainya darinya maghrib sampainya pagi sampainya pulang lagi ke kampungnya sampai kerasukan itu jadi dari maghrib tuh macam hari ini maghrib besoknya dibawa pulang ke kampung itu Tapi ada momen itu yang pasnya mau diantar pulang malam-malam subuh-subuh. mati Yang tiba-tiba mati beneran. jadi pasnya tengah malam itu tuh Ya. jadi pasnya tengah malam itu dibilang pulang Maki. Tuh. Tapi kan bagaimana caranya mau bawa pulang orang Ya, kerasukan kadang kalau begitu. pakai motor? Ya. Karena pakai motor semua Ki. Jadi ditelepon anak ini panitia. Kusebut namanya di Pian, kusuruh iya, datang. Kapian tuh kabit perekonomian ya. Salah satu orang yang berjasa itu. Jadi kupanggil datang. Si anak panggil datang tuh jemput Ki. Jadi pasnya jemput tuh dari Makassar ke Malino. Aman-aman saya mobilnya ini. Jadi pasnya sampai di kampung itu bilang bersiap-siap Maki ini. Packing Maki bilang mau Maki balik tuh. Jadi pasnya mau balik itu mobil nggak mau nyala. Ini
Padahal saya tadi orang, saya orang paling tidak mau percaya begitu, tapi udah langsung tuh gue percaya. Jadi kalau memang teman-teman tidak percaya, coba tanya langsung orangnya. Iya. Pokoknya itu mobil tidak mau menyala. Baru Sudah dicek iya, apanya normal. normal semua, cuma pasnya mau anu tiba-tiba tidak menyala. Akinya Habis kalau tidak salah. Padahal waktu ke Makassar, dari Makassar ke Marino itu mau jemput bagus-bagus tuh. Jadi mati bilang apa ini cobaan tuh. Bilang habis akal mungkin baru ini anak kerasukan terus sih teriak-teriak lah rumahnya orang. sempat keluar rumah. Wih, sempat keluar rumah juga mau kabur. Mau kabur ke tengah hutan, ke air terjun. Ya, air terjun. Masa? Iya kerasukan langsung jadi kan itu ada anak kecil 7 tahun tadi. Dibilang bisa obati. Cuma pasnya mau obati dibilang tidak bisa nih saya. Habis nih waktuku, habis nih kekuatanku. Ada itu Power Rangers. bilang habis nih saya. Habis healing dah kak. Pokoknya habis nih masaku. Habis kesempatannya. Habis nih kekuatanku saya. Jadi jadi tidak bisa pakai juga apa-apa Erwin yang diharap juga tidak bisa. Pokoknya itu Miku percaya di situ bilang ada yang begitu. Tapi ada satu momen kocak itu, ada saya punya teman, dia itu kebetulan anak pesantren. Pas dia kerasukan, kan dia kita sebagai teman-teman percaya dia tahu. Oh Saiful. Ya, dia cuma nama. S Saiful di. Ya S lah. Ya, oke. Saiful. Pas kemasukan, ya dia disuruh bilang obat itu. Ternyata dia lari ke belakang itu kan orang kemasukan yang diobati, dirinya sendiri diobati gini. Jadi gimana tuh kak? Ya, jadi Keluarga? dirinya sendiri dia takut baru mendekat sama itu orang kerasukan. Jadi ini anak pesantren. Jadi dibilang itu anak-anak bilang, kau mau obati? Iya. Obati mau gitu karena kau yang anak pesantren tuh baca-baca apakah? Dia bilang bisa kak obati tapi obati diriku sendiri. Jadi ke belakang itu enggak berani ke itu yang kerasukan ke belakang baru baca-baca dirinya sendiri. Supaya dimasukin. Oke. Aduh. Gitu. Jadi kalau bilang percaya memang. Kalau ada orang yang memang bisa lihat-lihat yang begitu, bisa obat-obat yang begitu, Percaya. Ya, percaya. mungkin itu suatu kelebihan yang dikasih Tuhan ke dia. Betul kak. Tahu kan toh? Dipercaya kak? Kalau dari Kanata sendiri gimana nih? Ya mau gimana sih sebenarnya? Rumit. Percaya nggak percaya ada. Oh iya benar. Ya gitu aja sih sebenarnya. Gitu Ya, apa? Itu kan kita mau percaya tapi kan Nggak terlihat. kalau dari agama Islam berarti Ada. kita tidak yakin kepada pencipta kita nih. Kita lebih percaya hal-hal yang Ya. di luar dari kemampuan kita. Ya. Ini kan Allahu alam semua. Asik, Allah. Tuhan memberikan kepada mereka mukjizat yang lebih. Ya. Ya. Dan begitu sih. Iya. Kelebihan yang lebih daripada orang-orang yang Ya. biasa. Kita nggak tahu kita punya kelebihan apa setiap orang masing-masing. Mungkin dia punya kelebihan dalam mengeluarkan jin. Ya, betul. Kiai, Ya, kalau bapak Kalau saya nggak tahu apa kelebihan apa. Ya biasa. Minum. minum kopi. Minum Ya, dulu kopi. terlalu tegang ya. Ini Pak Kabit Advokasi kok tegang banget sih. Ya gitulah. Kita nggak usah percaya banget sama Tuhan. Gue seperti banget. Tapi setidaknya percaya. Setidaknya yakin. Ya. Pesan saya ya tetap mengikuti alur-alur toh. Alur-alur apa itu? Alur apa lagi? Alur kegiatan. Alur kegiatan. Alur kegiatan. Karena dia yang jalani, tapi harus tetap semangat. Itu adalah sebuah proses untuk adik-adik kedepannya lagi. Bukan mundur-mundurnya. Tetap ke depan Ya, kak. tetap ke depan. Kalau dari Kak Agung gimana kak? Nanta. Oh Kak Nanta, dari afiliasi Karena, 19. Pengurus toh. Pak Kabit dulu, Pak Kabit. Ya gimana ya ngungkapinnya? Asik. Susah banget. Untuk adik-adikmu ini. Ini sebenarnya dari yang terdalam sih. Waduh. Terdalam. Iya. Dalam. Dari Noah. Iya. Yang terdalam. Jadi lagi Kisah. Ya, nyanyi. Nyanyi bukan pesan. Pesan. Tahu nyanyi. Iya.
Mungkin untuk pesan Road to Binar 2021 dalam artian bina orientasi tingkat dasar yang sebagaimana mestinya mahasiswa baru harus mengikuti yang diwajibkan oleh Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Bapak Dr. Haji Guntur Muhammad Guntur MSI. Dia mewajibkan untuk setiap mahasiswa baru lah per tahunnya untuk mengikuti, karena di selain Pak Guntur dia mempunyai mata kuliah kepemimpinan, makanya dia mewajibkan untuk diperadakan. Suara kan? Bukan sebelum ini. Pantas. Suara. Ya, lanjut. Ya, untuk pesan semoga teman-teman mahasiswa baru 2021 tetap berproses, Lihat ke kamera dong, Kak. tetap semangat mengikuti jalannya setiap rangkaian bina orientasi tingkat dasar yang teman-teman lalui untuk ke depan. Karena ini bukan main-main kawan-kawan. Betul. Kalau main Bagaimana teman-teman bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang ada pada saat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga menjadi mahasiswa di jenjang universitas. Iya. Banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Makanya teman-teman harus belajar yang banyak tentang bagaimana itu mahasiswa yang sebenarnya. Mungkin itu pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021, tetap semangat selama berproses di Manggarai. Oke, nah itu dia pesan dan kesan dari Pak Kabid Advokasi kita, Kak Nanta dari APS 19. Kalau dari Kak Agung sendiri gimana, Kak? Pesannya untuk angkatan 2021? Jangan pura-pura kerasukan. Oke, betul ya, itu yang pertama ya. Iya. Misalnya kalau terkait sama pembahasannya kita ini hari itu, karena di Binar nanti itu teman-teman akan mempelajari tentang kepemimpinan. Banyak kemudian kajian-kajian yang akan diberikan oleh teman-teman pengurus. Dan banyak juga agenda-agenda lain seperti game-game di games. Pasti seru, Kak, pasti seru. Pasti seru di Binar. Jadi jangan tinggalkan beberapa momen di LKM hanya karena hal sepele. Saya jangan gara-gara capek kok mau tinggalkan kegiatan karena itu ada story. Momen itu tidak bisa didapat. Betul. Bukan untuk diulang tapi untuk dikenang. Betul. Yeah. Asik. Jadi sama, tidak jauh beda sama teman-teman Kakak Ahmad sama Kakak Nanta persoalan pesan tuh. Jadi silakan berproses dengan baik di kegiatan Binar nanti karena salah satu apa yang bisa didapat nanti di Binar itu bagaimana caranya kita memimpin itu kan kepemimpinan. Kalau tidak bisa kita pimpin orang, pimpin diri kita dulu lah. Belajar untuk kita pimpin diri kita bagaimana kita yang jadi dari siswa. Yang tadi bilang nanti loh, siswa ke mahasiswa itu beda. Kalau di siswa mungkin kita masih mengikut, kalau di mahasiswa kita yang harus tentukan diri kita kemana. Berdiri Nanti di atas sendiri. nanti dipelajari semua nanti itu di Binar. Oke. Gitu maksudnya kalau terkait sama topiknya kita ini hari itu jangan pura-pura kerasukan lah. Biarkan itu setan yang cari kau sendiri. Kalau kerasukan kau itu di luar tapi kalau bisa jangan kau pura-pura sakit untuk menghindari kegiatan-kegiatan pada saat Binar karena seru. Ya. Kalau dulu namanya kita latihan kepemimpinan tingkat dasar kepemimpinan. Iya, latihan dasar kepemimpinan. Mahasiswa. Jadi seru di LKM itu. Akan terima materi terus kita akan banyak temui masyarakat toh. Kakak-kakak senior yang dulu toh pasti datang itu di Binar. Belajar dengan baik saja, fokus dan harus ikut. Iya. Kalau saya harus memang ikut karena ketua prodi tadi bilang harus ikut. Apalagi kita toh harus memang ikut karena itu penting. Sebagai media pembelajarannya kita lah. Tidak jauh-jauh dari kata berproses, saya bilang Kakak Nanta tadi harus memang berproses. Ikuti semua kegiatannya, jangan saya Binar sebenarnya. Kajian-kajiannya pengurus harus ikuti itu karena itu tidak didapat di bangku perkuliahan. Betul, Kak, betul. Di luar semua pengetahuan-pengetahuan yang di Manggarai berikan itu di luar apa yang teman-teman dapat di mata kuliah perkuliahan mungkin seperti itu.
Jadi semangat ikuti Binar 2021. Oke. Nah, itu dia percakapan dan perbincangan kita tentang horor komedi hari ini. Gimana? Lucu kan? Habis minuman. Oh, sudah habis minuman juga. Pas-pas ya. Oke. Terima kasih telah menonton kami dan semoga kita panjang umur sampai bertemu di HiPod episode 2. Terima kasih. Yeay.